Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam kebun ini, dan makanlah darinya sepuas hati dimanapun kamu berdua suka. Tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, jangan-jangan kamu berdua termasuk orang-orang aniaya. Surah Al-Baqarah ayat 35. Pohon apakah yang dimaksud di sini, di mana Allah melarang Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa untuk mendekatinya? Menurut Bible, pohon yang terlarang itu pohon ilmu pengetahuan baik dan buruk, sebagaimana disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian pasal 2 ayat 17. Bagaimana bisa buah ilmu pengetahuan yang baik bisa menyebabkan kematian? Jika buah dari pohon itu adalah ilmu dan manusia tidak boleh memakannya, bagaimana manusia menjalani hidupnya jika tanpa ilmu pengetahuan? Jadi pohon terlarang itu bukan ilmu pengetahuan, sebagaimana disebutkan oleh kitab Perjanjian Lama tadi. Sedangkan menurut Al-Quran, sesudah memakan buah terlarang itu, Adam dan Hawa menjadi telanjang. Hal itu berarti bahwa pohon itu sumber kejahatan yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam menampakkan suatu kelemahan. Pendapat Al-Quran inilah yang ternyata benar. Meskipun demikian, ada kesamaan antara Al-Quran dan Bible mengenai hal ini, bahwa pohon itu bukan benar-benar sebatang pohon biasa, melainkan hanya suatu perlambang. Sebab tidak ada pohon yang memiliki ciri-ciri seperti itu, bisa menjadikan orang telanjang atau memberikan ilmu baik dan jahat. Jadi pohon itu sebenarnya mengisyaratkan sesuatu yang lain. Jadi sebenarnya pohon apakah itu? Untuk mengungkapkan rahasia ini kita dapatkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Ibrahim ayat 24 dan 26 yang menyebutkan tentang syajarah atau pohon, yaitu syajarah thayyibah, pohon yang baik, dan syajarah khabithah, pohon yang jahat. Jadi hal-hal yang suci dan ajaran-ajaran yang suci itu diserupakan dengan syajarah thayyibah, pohon yang baik. Dan sebaliknya, hal-hal yang tidak suci dan pikiran yang kotor diserupakan dengan syajarah khabithah atau pohon yang buruk. Oleh karena itu, maksud dari Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk menjauhi pohon yang buruk itu maksudnya adalah, yang pertama, Nabi Adam alaihissalam diperintahkan untuk menghindari pertikaian. Dan yang kedua, beliau diperingatkan tentang hal-hal yang jahat. Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan satu kalimah yang baik seperti sebatang pohon yang baik, yang akarnya kokoh kuat dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Surah Ibrahim ayat 24. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini diumpamakan sebatang pohon yang mempunyai 4 macam sifat yang penting. Kalam Allah itu baik, artinya bersih dari segala ajaran-ajaran yang kiranya bertentangan dengan akal dan kata hati manusia atau berlawanan dengan perasaan dan kepekaan tabiat manusia. Seperti sebatang pohon yang baik, akarnya dalam serta buahnya subur. Kalam Allah itu mempunyai dasar yang kuat dan kokoh dan menerima hayat serta jaminan hidup yang tetap segar dari sumbernya. Dan laksana sebatang pohon yang kuat, firman Allah itu tidak merunduk oleh tiupan angin perlawanan serta kecaman yang timbul dari rasa permusuhan, tetapi berdiri tegak di hadapan segala taupan badai. Cabang-cabangnya menjulang ke langit, yang berarti bahwa dengan mengamalkannya orang dapat menanjak ke puncak-puncak kemuliaan rohani tertinggi. Kalam Allah itu menghasilkan buahnya yang berlimpah-limpah di segala musim, yang berarti bahwa berkat-berkatnya nampak di sepanjang masa.
Kalam Allah itu di sepanjang abad terus-menerus membuahkan orang-orang yang karena beramal sesuai dengan ajaran-ajarannya mencapai perhubungan dengan Allah, dan karena kejujurannya serta kesucian dalam tingkah lakunya menjulang tinggi dan mengatasi orang-orang yang sezaman dengan mereka. Al-Quran memiliki semua sifat itu dalam ukurannya yang sepenuhnya. Dan perumpamaan kalimah yang buruk adalah seperti halnya pohon buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidaklah baginya dapat tegak. Surah Ibrahim ayat 27. Berbeda dari pohon yang baik, kitab yang diciptakan oleh seorang pemalsu adalah seperti pohon yang buruk. Ia tidak memiliki kekekalan atau kemantapan, ajarannya tidak didukung oleh akal maupun hukum-hukum alam. Kitab semacam itu tak dapat bertahan terhadap kritikan, dan asas-asas serta cita-citanya terus berubah bersama dengan berubahnya keadaan manusia dan lingkungannya. Ia merupakan ajaran yang campur aduk, dikumpulkan dari sumber-sumber yang meragukan. Kitab semacam itu tidak bisa melahirkan orang-orang yang dapat mendakwakan pernah mengadakan perhubungan yang hakiki dengan Allah. Kitab itu tak menerima daya hidup yang baru dari sumber ilahi, dan selamanya terancam keruntuhan dan kemunduran. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.